Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk beribadah pada bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Para saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya akan menerangkan beberapa amalan-amalan yang utama untuk kita kerjakan pada bulan Ramadan ini. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah mausimut ta'at, yaitu suatu musim yang hendaknya kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan berbagai macam ketaatan, berbagai macam ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan bulan Ramadan ini. Banyak orang yang telah meninggal di antara kita, padahal pada bulan Ramadan yang lalu mereka masih hidup. Tapi di bulan Ramadan sekarang mereka tidak lagi hidup di atas dunia ini. Banyak di antara kaum muslimin yang sedang merasakan sakit, yang sedang diuji oleh Allah SWT dengan berbagai macam penderitaan, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, diberikan kesanggupan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Maka jangan sampai kita melupakan ibadah-ibadah yang akan saya terangkan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ada beberapa ibadah yang hendaknya kita kerjakan dan kita hendaknya memaksa diri kita semua untuk melakukan ibadah-ibadah ini di bulan Ramadan. Ya, kajian ini saya ambil dari kitab Sahih Wasayar Rasul karangan Syekh Sa'ad Yusuf Muhammad Abu Aziz hafizahullah taala. Di antara amalan yang sangat utama untuk kita kerjakan pada bulan Ramadan ini, yang pertama adalah at-taubatus shadiqatu, yaitu taubat yang jujur, taubat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita semua melakukan banyak dosa, melakukan banyak kesalahan-kesalahan terhadap Allah Tabaraka wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk mensucikan diri kita dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan taubat nasuha. Taubat nasuha yaitu taubat yang murni, yang jernih, yang bersih kepada Allah Tabaraka wa taala. Di antara waktu yang sangat utama untuk dikerjakan taubat di dalamnya adalah bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai seseorang yang sudah memasuki bulan Ramadan, bahkan bulan Ramadan sudah berjalan setengahnya, dia belum bertobat kepada Allah SWT. Ini tentu adalah orang-orang yang merugi. Syekh berkata, di antara amal-amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan ini adalah at-taubatus shadiqah, taubat yang benar. Faman ahsana fi ma baqiya ghufira lahu ma madha. Barang siapa yang berbuat baik pada sisa umurnya, maka akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Kita jangan pernah berputus asa dari mengharapkan ampunan Allah Tabaraka wa taala. Kita tetap berusaha untuk bertaubat, memperbaiki diri dari hari ke hari. Jangan, barang siapa yang memperbaiki sisa umurnya yang masih tersisa, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala. Jika seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, meskipun dosanya sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Jangan sampai seseorang mengatakan dosa saya terlalu banyak, mungkin Allah SWT tidak akan mengampuni dosa-dosa saya lagi. Jangan sampai perkataan ini terlintas dalam otak seseorang.
Barang siapa yang memperbaiki apa yang masih tersisa dari umurnya, maka akan diampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosanya. Wa man asa'a fi ma baqiya ukhiza bima madha wa ma baqiya. Barang siapa yang berbuat buruk, berbuat kerusakan, berbuat dosa pada sisa usianya yang masih tersisa, maka akan dihukum, maka akan disiksa dengan apa yang telah berlalu dan apa yang akan terjadi daripada dosa-dosanya. Ya, barang siapa yang jatah umurnya yang ada masih dia pergunakan untuk berbuat dosa kepada Allah SWT, maka dosanya yang telah dikerjakan terdahulu dan yang akan dikerjakan pada usianya yang akan datang akan diberikan hukuman dan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waragima anfu rajulin adraka ramadhana wa lam yughfar lahu, dan celakalah seseorang, ya, tersungkurlah mulut seseorang ke tanah yang ia mendapati bulan Ramadan, namun sampai habis bulan Ramadan ini tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, celakalah orang yang telah memasuki bulan Ramadan, sampai Ramadan ini habis tapi dosanya ya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin bertambah dosanya karena ya dia melakukan berbagai macam dosa-dosa di bulan Ramadan ini, sehingga dosanya bukan makin berkurang malah makin bertambah. Kita sebagai orang-orang yang beriman, yang kita meyakini bahwa umur kita di dunia ini tidak lama, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilum man yajuzu zalik. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang melewati hal itu, melewati angka tersebut, kata Rasulullah SAW. Kita harus pergunakan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan Rasulullah SAW, orang yang maksum, yang terjaga dari dosa, dari kesalahan, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan 70 kali, ya kan? Wa inilah astaghfirullah fil yaumi aktsar min 70 marrah. Kata Rasulullah, saya dalam sehari beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain dikatakan beliau beristighfar 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan, ya, taksir dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus benar-benar ya memperbaiki taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesempatan yang mulia ini berlalu di hadapan kita namun kita tidak mempergunakannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita semua berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Ya, janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan pada masa lalu, jika kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah ampuni. Kita bayangkan ya, pada zaman dahulu, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, ada seseorang yang membunuh 100 orang. 100 orang, dia membunuh 100 orang. Kejahatannya luar biasa. Tapi dia benar-benar bertaubat. Akhirnya, ya, singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Oleh sebab itu, kita jangan sampai mengatakan dosa saya sudah terlalu banyak, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita harus terus berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini antara hari yang kemarin dengan hari yang esok, justru yang esok harus lebih baik. Jangan sampai hari esok lebih buruk daripada hari kemarin. Ini amalan utama yang hendaknya kita ya kerjakan pada bulan Ramadan ini. Kita bertobat kepada Allah SWT. Kita lakukan amal-amal baik, kita hentikan amal-amal buruk, kita sesali dosa-dosa kita yang telah berlalu. Kita bertekad dalam hati kita bahwa dosa-dosa itu tidak akan kita lakukan lagi di masa yang akan datang. Inilah yang dimaksud dengan taubah shadiqah, ya, taubat yang benar. Amalan yang kedua yang hendaknya kita terus kerjakan pada hari-hari bulan Ramadan ini adalah mengisi malam-malam bulan Ramadan ini dengan melakukan salat malam, ya, yaitu qiyamul lail, ya. Syekh mengatakan ila qiyamil lailihi, yaitu hendaklah seseorang mengisi malam-malam bulan Ramadan ini dengan melakukan salat malam, ya, salat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaihi. Barang siapa yang mengisi, ya, hari-hari bulan Ramadan ini dengan melaksanakan salat malam didasari dengan keimanan dan ihtisab, yaitu mengharapkan pahala, maka akan diampuni apa-apa yang telah terdahulu dari dosanya, ya. Apa-apa yang telah terdahulu dari dosa-dosa kita, mungkin ya banyak sekali dosa-dosa yang kita sendiri mungkin tidak ingat, tapi dengan melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang akan diampuni dalam hadis ini, kata para ulama, maksudnya adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka cara untuk menghapusnya adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengisi malam-malam bulan Ramadan ini dengan didasari oleh keimanan dan didasari oleh ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni apa yang telah terdahulu dari dosanya. Qala Al-Khattabi berkata, imanun wa ihtisaban,
kata iman dan kata ihtisab yang tadi disebutkan dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Apa maksudnya kata imanan dan ihtisaban? Maksudnya adalah niyatan wa azimatan. Orang yang berpuasa dengan niat dan juga dengan tekadnya yang bulat untuk berpuasa, ya, karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Al-Khattabi, makna niat, makna imanan wa ihtisaban maksudnya adalah berpuasa disertai dengan adanya niat, kemudian disertai dengan tekad yang bulat untuk menyempurnakan ibadah puasa sebulan penuh, ya. Wa qala Al-Baghawi berkata, ihtisaban ay talaban liwajhillahi taala. Kata Al-Baghawi rahimahullah taala, yang dimaksud dengan kata ihtisab yaitu talaban liwajhillah, yaitu berpuasa demi mengharapkan keridaan dari Allah tabaraka taala. Fa fi tarki salati tarawih istihanatun bihadza thawabil azimi wal ajril jazil. Ya, pada tindakan meninggalkan salat tarawih ada istihana, itu pelecehan, pelecehan bihadza thawabil azim, terhadap pahala yang besar ini, wal ajril jazil, dan juga ganjaran yang besar, ya. Jadi orang yang tidak melaksanakan salat tarawih itu ada semacam, ya, pengabaian, pelecehan, perendahan terhadap pahala yang besar ini, terhadap ganjaran yang mulia ini, yaitu ganjaran diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal katsiru minal muslimin la yuaddiha. Wal katsiru minal muslimin la yuaddiha. Kata beliau, dan banyak di antara kaum muslimin yang tidak menunaikannya. Wa rubbama shalla qalilan minha summan sarafa. Dan mungkin sebagian dari mereka mengerjakan sebagian salat malam ini kemudian dia pergi. Wa hujjatuhu fi zalika anha sunnah, dan alasan mereka adalah anha sunnah. Kita lihat, ya, di antara kaum muslimin lebih banyak yang salat di masjid-masjid, di musala-musala, atau yang tidak. Lebih banyak yang tidak salat. Alasannya apa? Ya, alasannya karena dia merupakan salah sunnah, bukan merupakan salah wajib, ya. Kemudian ada juga di antara kaum muslimin yang mengerjakan salat malam ini, salat tarawih ini beberapa rakaat, kemudian pergi, ya. Mungkin dia ikut beberapa rakaat kemudian dia pergi, atau dia ngobrol dengan temannya, atau pulang melakukan hal yang lain. Ya, memang kata Syekh, na'am hiya sunnatun muakkadah. Benar, salat malam ini, salat tarawih ini adalah sunnah muakkadah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah, ya. Sallaha Rasulullah SAW wa khulafa'ur rasyidun wat tabi'un. Dan dia pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, oleh khulafa'ur rasyidun, dan juga oleh tabi'un. Wa hiya taqarrubu al-'abdi ila rabbih. Dan ia merupakan takarubnya seorang hamba kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Fala yanbaghi liman yuridu thawaba an yatakhallafa anha. Nah, maka tidak patut bagi orang yang menghendaki pahala untuk ketinggalan darinya. Wala yansarifu minha illa ma'al imam, dan dia tidak pergi kecuali dengan imam. Maksudnya dia salat, ya, salat tarawih ini sampai selesai bersama imam, ya. Meskipun dia sunnah muakkadah hukumnya, ya, tapi kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengerjakannya, khulafaur rasyidun, ya, mengerjakannya, dan tabi'un, dan orang-orang yang mengikuti mereka juga mengerjakannya. Dan dia merupakan suatu amal ibadah untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak patut seorang hamba mengabaikan, ya, pahala yang besar ini, ya. Dan tidak patut seorang muslim itu meninggalkan salat ini sampai selesai bersama imam. Qala Rasulullah SAW bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam hingga imam tersebut pergi, hingga imam tersebut selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat untuknya pahala mengerjakan salat satu malam penuh, ya. Barang siapa yang salat, ya, malam bersama imam, salat tarawih bersama imam sampai imam tersebut selesai, maka akan dituliskan baginya apa? Akan dituliskan baginya puasa semalam suntuk, ya. Ini amalan yang kedua yang hendaknya kita kerjakan pada malam Ramadan ini, yaitu melaksanakan salat tarawih, ya. Banyak di antara kaum muslimin yang di awal-awal semangat untuk melaksanakan salat tarawih, tapi semakin semakin ke ujung makin sepi masjid-masjid, musala-musala, ya. Yang awalnya mungkin 10 saf, 20 saf, ya, berkurang sampai beberapa akhir menjelang Ramadan hanya tinggal beberapa saf saja. Ya, di situ kelihatan siapa yang benar-benar ahlul masjid, yang benar-benar merupakan, ya, ahlul masjid, dan yang merupakan orang-orang yang hanya beribadah musiman, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang beribadah hanya ibadah musiman. Kita lihat orang lagi ramai ibadah, kita ibadah, ya. Kita lihat orang sudah sepi, kita juga ikut mensepikan masjid, ya. Ini, ya, tidak patut hal tersebut dilakukan oleh seorang muslim, ya. Kemudian amalan yang selanjutnya yang sangat utama untuk kita kerjakan pada bulan Ramadan ini adalah berpuasa pada siang hari bulan Ramadan ini. Ila siyami naharihi, yaitu untuk berpuasa pada siang hari pada bulan Ramadan ini. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan
didasari dengan keimanan dan didasari dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah terdahulu. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari dengan keimanan akan wajibnya berpuasa, didasari dengan niat untuk mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan ya, dengan sanad yang sahih. Kemudian amal yang lain yang dianjurkan pada bulan Ramadan ini adalah as-sadaqah ya, as-sadaqah, mengeluarkan sedekah ya. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang terbaik dalam segi bersedekah ya. Rasulullah merupakan orang yang paling dermawan dalam segi bersedekah ya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau itu sangat dermawan apabila beliau berada di bulan Ramadan. Kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah, beliau lebih dermawan melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus ya. Angin berhembus ya, dia mengenai apa saja ya. Angin itu enggak pilih tempat ini dan meninggalkan tempat lain, enggak, dia berhembus kemana saja ya, mengenai semua tempat. Begitulah kedermawanan Rasulullah SAW ya. Beliau adalah diibaratkan oleh para sahabat, kedermawanan beliau seperti angin yang berhembus ya. Wala yus'alu syai'an illa a'tah, dan tidaklah beliau diminta sesuatu kecuali beliau berikan ya, dan tidaklah beliau diminta sesuatu kecuali beliau berikan. Jadi Rasulullah merupakan orang yang dermawan ya. Kemudian kedermawanan beliau itu berlipat-lipat ganda pada bulan Ramadan, sehingga kedermawanan beliau pada bulan Ramadan ini seperti angin yang berhembus ya. Beliau bersedekah sebanyak mungkin ya, dan tidaklah beliau diminta sesuatu kecuali beliau akan memberikannya. Jadi kita hendaklah memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan ini. Sedekah dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk memberikan makanan untuk berbuka, dalam bentuk memberikan air minum dan seterusnya ya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan ya. Saya tidak menyebutkan bagaimana derajat hadis ini. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis dikatakan afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Kemudian beliau sebutkan beberapa bentuk sedekah ya pada bulan Ramadan ini. Wa min suwaris sadaqah, di antara bentuk-bentuk sedekah pada bulan Ramadan, it'amut ta'am wa taftirus suwam, yaitu di antara bentuk sedekah pada bulan Ramadan ini adalah memberikan makanan ya, dan juga memberikan makanan untuk berbuka orang-orang yang berpuasa. Jadi memberikan makanan, kemudian juga memberikan makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Ini sangat utama ya di bulan Ramadan ini. Jangan kita ya menyimpan makanan di kulkas kita sampai membusuk kemudian dibuang, sementara di sana banyak orang yang memerlukan makanan, banyak orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki sesuatu untuk dia makan saat dia berbuka. Ya di rumahnya, mungkin dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan ibu bapaknya, mereka tidak memiliki. Nah, kita jangan memubazirkan makanan kemudian kita buangnya. Lebih baik kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi pada bulan Ramadan ini. Ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un." Barang siapa memberikan makanan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Nah, ini Rasulullah SAW mendorong kita semua untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa ya. Jangan hanya ya kita sendiri dan keluarga kita menikmati, mungkin tetangga kita, saudara kita ya kan, yang mereka semua mungkin tidak mendapatkan makanan, tidak mempunyai uang untuk membeli makanan yang enak pada bulan Ramadan ini, dan kita punya, kita sedekahkan kepada saudara kita. Ganjarannya luar biasa. Orang yang memberikan makanan untuk berbuka seseorang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut ya. Wa qala ba'dus salaf, beberapa orang dari generasi salaf berkata, la an ad'a asyaratan min ashabi fa'ut'imahum ta'aman yashtahunahu ahabbu ilayya min an u'tiqa asyaratan min waladi Ismail. Ada beberapa orang salaf yang berkata, ya, mengundang 10 dari teman-temanku, lalu aku berikan mereka makanan yang mereka sukai, itu lebih aku senangi daripada memerdekakan 10 orang budak dari anaknya Ismail, dari anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dari manusia. Jadi ada beberapa orang dari kalangan salaf yang berkata demikian ya, seandainya saya mengundang 10 orang teman saya untuk makan ya di rumah saya, itu lebih saya cintai daripada saya memerdekakan 10 orang budak ya. Wa kana minas salafi man yut'imu ikhwanahu at-ta'ama wa huwa sha'imun, dan ada dari kalangan salaf ya,
yang mereka memberikan makanan kepada saudara-saudara mereka sedangkan dia berpuasa. Ini tentu di luar puasa Ramadan ya. Wa yajlisu yakhdimuhum wa yurawihuhum. Dia duduk ya menemani mereka dan membahagiakan mereka. Minhumul Hasan wa Ibnul Mubarak, antara mereka adalah Al Hasan Al Basri dan juga Ibnul Mubarak ya. Jadi ada orang zaman dulu itu yang mereka berpuasa, tentu puasa di puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan ya. Mereka berpuasa tapi mereka mengundang teman-teman mereka semua, saudara-saudara mereka ya, mungkin saudara pengajian ya, terutama juga keluarga-keluarga yang dekat ya. Ini harus lebih diutamakan. Jangan sampai kita rajin bersedekah ke masjid, ke musala, ke tempat-tempat anak yatim, tapi saudara tetangga kita yang merupakan saudara kita, orang kerabat kita, silaturahim kita, mereka tidak kita perhatikan. Ini hal yang keliru ya. Mestinya yang dekat kemudian yang lebih dekat lagi ya, untuk kita berikan sedekah ya. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira ya. Mereka memberikan makanan yang mereka cintai kepada anak yatim, kepada orang miskin dan juga kepada tawanan ya. Kemudian ya, Abu Suwar Al-Adawi beliau berkata, kana rijalun min Bani Adi ya, para lelaki dari Bani Adi yusalluna fi hadzal masjid, mereka salat di masjid ini. Ma aftara ahadun minhum ala ta'amin qad wahdahu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbuka sendirian. In wajada man ya'kulu ma'ahu akala, jika ia mendapati orang yang akan makan bersamanya dia makan. Wa illa akhraja ta'amahu ilal masjid, jika tidak ia mengeluarkan makanannya menuju masjid. Fa akalahu ma'an nas, lalu ia makan bersama orang-orang. Wa akalan nasu ma'ahu, dan orang-orang makan bersamanya ya. Bayangkan ya, mereka tidak pernah makan sendirian. Jika mereka mendapati orang-orang yang akan makan bersama mereka, mereka makan di rumah mereka. Jika tidak, mereka bawa makanannya ke masjid dan kemudian makan bersama orang-orang di masjidnya. Ini ibadah yang hendaknya juga ya kita lakukan sebanyak-banyak mungkin ya pada bulan Ramadan ini, yaitu memberikan sedekah ya. Memberikan sedekah dalam bentuk makanan, minuman ya, agar orang yang berbuka ya mendapatkan makanan untuk mereka berbuka ya. Baik orang tersebut orang kaya ataupun orang miskin ya, dibolehkan. Ya, tidak hanya kepada orang yang miskin, terutama juga kepada kerabat-kerabat kita yang dekat. Ya, mungkin di tetangga kita itu adalah saudara kita, anak dari paman kita, anak dari bibi kita, memiliki suku yang sama dengan kita dan seterusnya. Itu yang lebih prioritas ya. Kemudian apalagi yang dianjurkan pada bulan Ramadan ini daripada amal-amal yang saleh adalah tilawatil Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Fa inna ramadhana huwa syahrul Quran. Sungguhnya bulan Ramadan itulah bulan Al-Qur'anul Karim, bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim ya. Fayam bagi an yuksiral abdul muslimu min tilawatihi, maka hendaklah seorang hamba yang muslim memperbanyak tilawah Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Wa hifzihi, memperbanyak hafalannya. Wa tadabburihi, berusaha untuk mentadabburinya. Wa ardihi ala man huwa aqra'u minhu, dan memperdengarkannya kepada orang yang lebih fasih bacaannya daripada dia. Ya, lebih bagus bacaannya daripada orang tersebut. Nah, di antara ibadah yang utama untuk kita kerjakan pada bulan Ramadan ini adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Jangan sampai seseorang lebih banyak membuka handphone daripada membaca Al-Quranul Karim ya. Jangan sampai, ini kesempatan yang sangat mahal, kita harus gunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak tilawah Al-Quran ya. Kita tambahkan Al-Quran ya, sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, berjuang terus ya, agar kita keluar dari bulan Ramadan ini kita sudah mengkhatamkan sekian kali dari Al-Quran ini ya. Karena Jibril alaihissalam yudarisun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fi Ramadan. Jibril alaihissalam beliau sama-sama mempelajari Al-Qur'an dengan Nabi pada bulan Ramadan ini. Wa aradahu fi 'ami wafatihi marratain, dan Nabi memperdengarkan Al-Qur'an kepada Jibril pada tahun wafatnya beliau itu sebanyak 2 kali. Jadi pada setiap bulan Ramadan Jibril dan Nabi memperdengarkan Al-Qur'an ya. Kemudian juga di hari atau di tahun terakhir kehidupan Rasulullah SAW beliau memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril itu sebanyak 2 kali. Wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yakhtimul Qur'ana kulla yaumin marratan, dan Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Quran 1 kali sehari, 1 kali sehari pada bulan Ramadan ini ya. Bayangkan 1 kali sehari beliau tamatkan ya. Wa kana ba'dhu salaf yakhtimu fi qiyami Ramadan fi kulli 3 layalin, dan ada beberapa orang salaf yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari ya, dalam salat tarawih ya. Jadi dalam salat tarawihnya setiap 3 hari dia mengkhatamkan Al-Quran. Wa ba'dhum fi kulli usbu' wa ba'dhum fi kulli sab'in, wa ba'dhum fi kulli sab'in. Sebagian lagi mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Wa ba'dhum fi kulli 10, dan sebagian lagi mengkhatamkan Al-Quran ini dalam setiap 10 hari ya. Fa kanu yaqra'una Al-Quran fi sholati wa fi ghairiha. Mereka itu membaca Al-Quran dalam salat dan juga di luar salat ya.
Fakana lisyafi'i fi Ramadan 60 khatmatan. Syafi'i di bulan Ramadan ini beliau mengkhatamkan 60 kali. Yaqra'uha fi ghairi salat, itu yang beliau baca di luar salat ya. Wa kana al-Aswad yaqra'ul Qur'an kulla lailataini fi Ramadan. Ya, al-Aswad ya, yaitu Al-Aswad bin Yazid, salah seorang tabi'in, beliau menamatkan Al-Qur'an ini setiap 2 hari. Bayangkan ya, bagaimana semangatnya orang-orang zaman dulu di dalam membaca Al-Quran ini. Ya, kalau sekarang di tempat-tempat kita ini jarang ya. Kalau di negara-negara Arab kita lihat, di Saudi, di Mesir, di Yordania dan seterusnya, mereka masih bersemangat ya untuk tilawah Al-Quran ini. Lebih besar semangat mereka daripada kita di negeri kita ini ya. Kita lihat misalnya polisi yang sedang menjaga suatu tempat, mereka menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran, ya kan? Begitu juga misalnya orang-orang di dalam kereta, di dalam bis yang sesak, yang penuh, di dalam angkutan umum, mereka ya rata-rata memegang mushaf dan membaca Al-Quran. Belum lagi ketika mereka berada di rumah, ketika mereka di masjid, penjaga toko sambil menunggu pembeli, mereka menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran ya. Ya, masih kurang semangat kita. Mungkin kita hanya membaca Al-Quran di rumah atau membaca Al-Quran misalnya di masjid ya. Adapun ketika kita punya waktu senggang di luar rumah kita, mungkin nggak ada yang baca Al-Quran ya. Ini mungkin juga satu hal yang perlu kita tiru dari mereka ya. Bagaimana orang-orang zaman dulu ya, mereka itu mengkhatamkan Al-Quran, ada yang 1 kali sehari, ada yang ya 3 kali sehari, ada yang 7 kali sehari sudah khatam, kemudian ada yang 10 kali ya, ada yang dalam 10 hari mengkhatamkan sekali, kemudian ada yang ya di antara mereka yang membaca atau mengkhatamkan Al-Quran 60 ya selama bulan Ramadan ini, dan ada yang mengkhatamkannya setiap 2 hari dan banyak lagi ya. Itu semangat mereka dalam bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan awal diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui bagaimana besarnya pahala membaca Al-Qurannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan ya 1 pahala sampai 10 pahala. Kemudian Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif adalah huruf, lam adalah huruf, dan mim adalah huruf ya. Ya, bayangkan kalau 1 kali 1 huruf saja mendapatkan 10 pahala ya. Maka ya 1 juz kita baca lebih dari 100.000 pahala yang kita dapatkan ya. 1 kali khatam lebih dari 3 juta pahala yang kita dapatkan. Ada enggak orang yang bisa memberikan kita ya imbalan sebanyak itu? Tentu tidak ada ya. Kemudian Az-Zuhri beliau berkata, "Iza dakhala Ramadhanu fa innama huwa qiraatul Qur'an wa it'amut ta'am." Apabila telah masuk bulan Ramadan ini, maka ia merupakan kesempatan untuk membaca Al-Quran dan juga kesempatan untuk memberikan makanan ya. Berikan makanan sebanyak-banyaknya kepada siapa yang membutuhkan. Kemudian juga bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya ya. Jangan cukup sekali. Kalau kita bisa membaca lebih dari sekali, mungkin kita bisa khatamkan 3 kali, 4 kali, ya kita usahakannya. Kemudian amal lain yang dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah al-i'tikaf ya. Faqad thabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi kulli ramadana 10 ayyamin. Sungguh telah sahih dalam hadis bahwasanya Nabi SAW beriktikaf pada setiap bulan Ramadan itu selama 10 hari terakhir ya. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Ya, pada tahun beliau diwafatkan, beliau i'tikafnya 20 hari. Falamma mata i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Setelah beliau meninggal, maka istri-istri beliau pun setelah beliau juga melakukan i'tikaf ya. Di antara amal yang sangat utama untuk dikerjakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu beriktikaf ya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setiap kali bulan Ramadan, Rasulullah melakukan i'tikaf selama 10 hari ya. Ia mengisi malam dan siangnya dengan berbagai macam ibadah, dengan tilawah, dengan zikir, dengan doa, dengan menuntut ilmu, dengan berbagai macam ibadah ya. Kemudian juga pada hari terakhir, pada tahun terakhir kehidupan beliau melakukan i'tikaf selama 20 hari. Dan setelah beliau meninggal dunia, maka istri-istri beliau pun melakukan i'tikaf sebagaimana Rasulullah SAW lakukannya. Jadi i'tikaf tidak hanya bagi laki-laki, bagi perempuan yang suci dari haid dan nifas juga boleh melaksanakannya. Kemudian ilal umrah. Di antara amal lain yang utama untuk dikerjakan pada bulan Ramadan ini adalah melaksanakan umrah ya. Kata Syekh hafizahullah taala, "Fal umratu fi Ramadan tatamayyazu an ghairiha." Ya, berumrah pada bulan Ramadan ini berbeda daripada umrah pada selainnya.
Fa ani Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min hajjatil wada', ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari haji wada', qala limra'atin minal ansar ismuha Ibnu Ummu Sinan. Setelah pulang dari haji wada', Rasulullah SAW berkata kepada seorang perempuan dari Ansar yang bernama Ummu Sinan. Kata Rasulullah, "Ma mana'aka an tahujjiya ma'ana?" Apa yang menghalangi engkau untuk berhaji bersama kami? Qalat, ia menjawab, Abu Fulan, yakni zaujuha, Abu Fulan, Abu si Fulan, yakni suaminya, lahu nadhihan, dia memiliki 2 ekor onta. Wal akharu nasqi alaihi. Ya, alasannya apa? Abu Fulan memiliki 2 ekor onta saja. Yang satu dia gunakan untuk pergi berhaji, yang satu lagi dia gunakan untuk mengambil air ya. Sehingga istrinya tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji bersamanya. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada perempuan tersebut, "Fa iza jaa Ramadhanu fa'tamiri." Jika datang bulan Ramadan maka berumrahlah engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Karena umrah pada bulan Ramadan sama dengan haji. Au qala, atau Rasulullah SAW bersabda, hajjatan ma'i, atau sama dengan berhaji bersamaku. Jadi di antara amal ibadah yang utama untuk kita kerjakan pada bulan Ramadan ini, jika kita memiliki kelapangan rezeki, adalah kita melaksanakan umrah ya. Umrah di bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, umrah di bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan pahala berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian di antara ibadah yang ditekankan pada bulan Ramadan ini adalah Lailatul Qadri, qiyamu Lailatul Qadri, yaitu mengisi malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan ya. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mengisi malam Lailatul Qadar dengan salat didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka akan diampuni dosanya yang telah terdahulu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra Lailatul Qadri. Nabi SAW itu mencari malam-malam qadar itu. Wa ya'muru ashabuhu bitaharriha. Rasulullah juga memerintahkan sahabat untuk mencarinya. Wa kana ya'takifu lidzalik, dan beliau beriktikaf untuk itu. Untuk apa Rasulullah beriktikaf? Di antaranya adalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Beliau mencarinya di malam keberapa malam Lailatul Qadar itu, dan kita semua maklumi bahwa ia ada di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Rasulullah terus berusaha untuk mencarinya, dan beliau memerintahkan sahabat juga untuk mencarinya karena keutamaannya yang sangat luar biasa ya. Wa kana yuqizu ahlahu fi layalil asyra raja'an an yudrikaha, dan beliau juga membangunkan istri-istrinya pada 10 hari terakhir ya dari bulan Ramadan ini demi mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini, membangunkan keluarganya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini agar mereka juga memperoleh keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini ya. Karena ya, luar biasa ya keutamaannya ya, diampuni dosa-dosanya yang telah dahulu. Makanya Rasulullah SAW berusaha untuk mengisi malam Lailatul Qadar ini dengan berbagai macam ibadah. Beliau juga memerintahkan sahabatnya untuk ya mengisi malam Lailatul Qadar ini dengan dengan berbagai macam ibadah, dan beliau beriktikaf untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Beliau juga membangunkan istri-istrinya agar mereka ya mengisi malam Lailatul Qadar ini dengan berbagai macam ibadah, seperti contohnya adalah qiyamul lail ya, melaksanakan salat malam ya. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ia berkata, ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri ma aqulu. Wahai Rasulullah, jika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, apa yang aku ucapkan? Qala, Rasulullah bersabda, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, katakanlah, ya Allah, sungguhnya engkau Maha pengampun, Maha pemaaf, dan engkau mencintai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini doa yang hendaklah dibaca oleh seorang muslim jika dia ya meyakini bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar ya. Wa yustahabba an yataharra Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, dan dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Khususan al-layali al-witra, khususnya adalah malam-malam yang ganjil ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, iltamisuha fil ashril awakhir min fil witri. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir, yaitu pada malam-malam yang ganjil ya. Wa rajjaha ba'dul ulama annaha lailatus sabi' wal 20. Sebagian ulama merajihkan bahwa malam Qadar itu adalah pada malam 27 ya. Nah, ini amalan yang utama juga, yaitu mengisi malam-malam Ramadan ini atau mengisi malam Qadar dengan
berbagai macam ibadah ya, seperti misalnya melaksanakan salat malam ya. Dan ada doa yang dianjurkan untuk dibaca ya, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan malam Lailatul Qadar ini adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu pada malam-malam yang ganjil. Mungkin kita bertanya, untuk apa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar ini? Para ulama seperti Ibnu Hajar, beliau mengatakan supaya kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seandainya diberitahu bahwa malam Lailatul Qadar itu pada malam 21 misalnya, atau 23 atau 25, 27 misalnya, orang akan bersemangat, mungkin akan bersemangat hanya di malam-malam tersebut saja. Di malam lain mungkin tidak terlalu kuat semangatnya. Dirahasiakan sehingga orang makin atau tetap untuk bersemangat dalam melaksanakan kegiatan mencari malam Lailatul Qadar ini ya. Kemudian juga amal yang seterusnya yang dianjurkan pada bulan Ramadan ini adalah kasratun nawafil wa kasratuz zikri. Banyak melakukan ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah ya. Wa kasratuz zikri, dan banyak melakukan zikir ya. Faman taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu bentuk kebaikan yang sunnah, maka ia sama dengan melakukan ibadah wajib pada selainnya ya. Kemudian ya Syekh berpesan agar orang-orang yang sering melakukan berbagai macam maksiat, melakukan dosa, agar dia menghentikan dosanya pada bulan Ramadan ini. Kata Syekh, ya baghiy syarri aqsir, wahai orang-orang yang menebarkan dan menyebarkan kerusakan, maka hendaklah kalian berhenti ya. Jadi ini beberapa amal-amal yang hendaklah kita kerjakan pada bulan Ramadan ini. Kemudian kita lawan rasa malas dalam diri kita yang terkadang muncul ya pada bulan Ramadan ini. Kita lawan. Semoga kita semua mendapatkan berbagai macam keutamaan-keutamaan ini, sehingga setelah Ramadan ini berakhir kita menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.